Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah yang baru atau sudah pertengahan atau bahkan sudah 2 tahun galbay. Jangan ngawur, jangan pernah melakukan ini. Banyak sekali nasabah-nasabah yang galbaynya itu sudah 2 tahun tapi masih melakukan hal ini. Sangat salah sekali ya. Jadi begini, Anda tahu nggak Ghost Rider? Ini Ghost Rider nih ya. Wah, ya kan. Nah, Ghost Rider ini adalah tukang atraksi motor, suka jemping-jempingan gitu ya, suka loncat dari sini ke sana gitu ya, jauh pokoknya gitu. Nah, suatu hari dia ini kecelakaan. Ya, kecelakaan ya si ini nih. Ya, kecelakaan lalu saat sedang kecelakaan, dia ini didatangi oleh iblis. Iblis bilang kepada dia ya, "Kamu akan hidup kembali kalau kamu deal-dealan dengan saya. Mau nggak?" Gitu ya. Akhirnya dia mau, jadilah Ghost Rider seperti ini. Wah, gitu kan. Nah, di sini ada juga nasabah yang ingin deal-dealan dengan iblis. Langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada yang bilang begini dari Raja Galbay, grup Raja Galbay ya gitu ya. Info teror Galbay duit pasti. Suhu, saya sudah muak sama aplikasi ini. Saya mau bekerja sama tapi banyak bacot banget sebelum jatuh tempo. Dia mau kerjasama dengan iblis karena mungkin kepepet ya kan, sampai-sampai dia itu menawarkan kerjasama dengan iblis. Ini salah guys ya, Mas Brian, ini salah ya kan, sudah pasti salah, sudah pasti tidak akan menemukan solusinya. Oke, nah sekarang mari kita lihat chattingannya ini ya. Ini duit pasti ini pas ya apa, pinjol ilegal gitu ya. Nih, dia nge-WA gitu ya, saya cuman akan balas sekali dan silakan bekerja sama. Nomor satu, Anda punya kalender di tempat kerja atau di rumah, tanggal Japo 21 Oktober 2025 kemarin. Dan hanya akan saya bayar saat Japo. Saya akan bayar sebelum pukul 12 WIB. Kalau lewat silakan disebar datanya. Tapi ingat, saya kasih peringatan tegas. Jam 12 WIB, pasang alarm kalau perlu di jam itu. Jangan teror atau sebar data sebelum jam tersebut. Ya, lanjutannya sini ya, sebar data sebelum jam tersebut. Nomor tiga, kalau Anda perusahaan, Anda sudah sebar data saya ke kontak, maka saya anggap Anda atau perusahaan Anda menyalahi perjanjian pinjaman karena sebelum Japo sudah bertindak barbar. Saya tidak akan bayar kalau Anda berani sebar data saya sebelum waktu yang saya tentukan. Gitu ya. Tinggal Anda yang putuskan, mau kerjasama, jangan ganggu saya sebelum tanggal Japo yang aplikasi Anda sendiri tentukan, bukan saya sendiri yang tentukan tanggal Japo, tapi pihak Anda sendiri. Gitu ya. Atau kalau mau ikhlaskan uang 1 juta yang perusahaan Anda kirim, ya silakan sebar data. Jangan ganggu saya sebelum tanggal Japo. Ya, lalu ada lagi, nah DC-nya, DC ilegalnya nge-WA ya. Masih belum bayar lo, ya kan? Mau dikirim ke berapa orang lagi di kontak telepon lo. Sistem akan terus sebar data sampai Anda bayar. Terima kasih banyak kata Mas ini ya, karena Anda sudah melanggar perjanjian pinjaman di mana seharusnya tanggal jatuh tempo adalah besok. Saya tidak akan bayar. Terima kasih bansos 1 jutanya. Dari awal saya ingin mengajak Anda kerjasama karena saya akan bayar pas jatuh tempo. Bahkan sebelum jam 12 saya sudah beri jaminan. Namun Anda melanggar, maka ini adalah pesan terakhir saya. Gitu ya. Akhirnya sudah disebar data ya, sudah dibansoskan, dianggap bansos gitu ya. Nah, ini ya, Anda tidak akan bisa membuat deal-dealan dengan iblisnya keuangan, iblisnya kredit gitu ya. Pinjol, apalagi kroco-kroconya yaitu DC-DC. Kita kalau lagi main game PS1, PS2 gitu ya, main game apapun pasti kalau lagi petualangan itu bunuhin kroco-kroconya dulu. Ya kan, oh ini pasukan-pasukannya ini. Nah itu guys, Anda tidak bisa membuat deal-dealan dengan para kroco-kroconya. Ya, dan setelah ketemu bosnya, Anda pun belum tentu bisa deal-dealan dengan bosnya itu. Belum tentu selamat. Bahkan di PS1, PS2 ketika Anda bertemu bosnya, tidak ada yang namanya negosiasi. Yang ada apa? Bertengkar di situ, ya kan? Siapa yang menang? Kalau Anda kalah, ya kan Anda bisa ngulang lagi dari awal capek. Ya, kalau Anda menang, ya sudah bosnya kalah. Nah, untungnya di langkah terakhir Mas ini menggalbaikannya dan langsung cap bansos 1 juta gitu ya. Itu yang paling benar agar pihak pinjol ini kalah. Seberapapun halusnya Anda, sehebat apapun Anda berbicara, Anda itu mungkin adalah motivator kelas dunia seperti Mario Teguh lah, ya kan, Andrew Tate lah. Lawan DC pinjol nggak akan mempan. Ya, mereka itu nggak ngerti apa-apa. Mereka hanya bisa nagih-nagih sebar data gitu ya. Jadi
Jangan sesekali bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, baru galbay, 6 bulan galbay, 2 tahun galbay, jangan pernah melakukan perjanjian apapun dengan iblis, devil, evilnya pinjol ini. Oke? Nah, di sini ada yang membongkar tentang cara pinjol mengolah data nasabah galbay. Ya, di sini dia bilang, nih aku spill sedikit cara kerja deskol yang suka ngancem-ngancem lewat telepon dan chat. Ini apakah dari mantan DC pinjol atau mantan karyawan pinjol? Kita akan lihat. Satu, tiap deskol diberi data nasabah lengkap dengan kondar, full kontak, dan beberapa file yang ada di HP kalian, termasuk nama medsos. Enggak semua pinjol sebar data ya, tapi kebanyakan pinjol itu sebar data anonim tanpa menyebutkan pinjolnya, gitu ya. Nah, untuk menyikapi nomor satu adalah terima resikonya, ya karena mereka sudah punya senjata, ya kan. Senjata ini tidak akan membunuh kalian, tidak akan bisa membuat kalian itu gimana-gimana gitu, tidak akan bisa, ya. Dan cara mengalahkannya adalah dengan mengikhlaskannya semua. Ya, senjata tersebut, senjata para pinjol-pinjol ini tidak akan mempan untuk orang yang sudah mau menerima resikonya. Oke, nomor satu itu. Nomor dua, DC tiap pagi selalu blast chat atau pesan siaran ke semua nasabah yang dia pegang hari itu. Nah, pas posisi blast ini, mereka melakukan filter untuk tahap akhir. Mereka memilih siapa yang akan diolah atau tagih datanya. Biasanya mereka membagi dulu nih, yang chatnya dibaca biru, chat nggak dibaca abu, checklist 1 dan dibalas. Nah ini ya, jadi pentingnya untuk menjadi invincible, ya tidak terlihat oleh pinjol itu. Ya, karena semakin Anda itu dianggapnya ada, maka penagihan akan semakin beringas. Tapi kalau Anda ini dilihat tidak ada, gitu, nggak ada orangnya gitu kan, checklist 1 ya, atau nggak dibalas gitu ya, DC akan mengabaikan Anda ya, paling besok lagi. Nah, DC ini akan fokus ya, tadi itu ya, yang chatnya biru dibaca gitu ya, checklist 2 dibalas lagi gitu kan. Oke, nah nomor 3 yang akan diolah atau tagih biasanya yang dibaca dan dibalas atau nanggepin chat tersebut. Nah, inilah data olahan nasabah galbay yang dipegang oleh DC, itu biasanya yang dibaca dan dibalas dan yang nanggepin akan diolah sedemikian rupa, sudah disiapkan template-templatenya untuk menghancurkan mental Anda agar terjerumus terus dalam dunia lingkaran setan pinjol ini. Oke? Ya, jadi Anda sudah tahu ya harus berbuat apa ya jika seperti ini. Oke. Nah, nomor 4, biasanya DC ngancem dengan kata-kata template, foto pas di mobil, Sherlock dekat rumah dan lain-lain. Gitu ya. Kok bisa Sherlock dekat rumah? Gitu ya, bisa pakai fake GPS dan lain-lain. Oke. Nah, nomor 5, DC juga sering telepon ke tempat kerja kalian. Ya, kenapa DC bisa tahu tempat kerja kalian? Ya lewat get kontak. Ya, get kontak itu biasanya ada tulisan Anda, misalkan Andre PT Gudang Garam, Andre Gudang Garam Jakarta Barat, PT Nyonya Menir Tangerang gitu. Jadi di telepon nantinya guys. Seperti itu ya, walaupun kalian itu tidak memasuki tempat kerja kalian yang asli. Gitu ya. 1001 akalnya DC. Oke. Nah, nomor 6, bagi yang masih kuliah aktif sangat gampang DC tahu di mana kalian kuliah karena bisa dicek lewat web Dikti. Ya, Dikti bisa dilihat. Jadi nama kalian ya di situs web Dikti itu akan di-search misalkan Andrew Ted 2 misalkan namanya. Andrew Ted 2, oh ini nih ternyata di Universitas Gonjang-Ganjing misalkan gitu ya. Wah, ya sudah ya. Nanti DC akan menyerang Instagramnya Universitas Gonjang-Ganjing tersebut. Apalagi di situ ada subnya, misalkan sub IG gitu ya. Fakultas Kedokteran Hewan Langka misalkan gitu ya. Nah ini nih ada nih, ya kan, langsung ke situ. Oke ya, lanjut. Nomor 7, semakin kalian takut, semakin pula DC suka karena DC nggak mau tahu apapun dilakuin biar kalian bayar. Nah itu. Oke ya. Nomor 8, yang suka sebar data di medsos nggak mungkin ngaku dari APK apa karena kalau sampai lapor ke OJK bakalan jadi masalah. Betul sekali. Oke. Nomor 9, kenapa DC ngotot banget suruh bayar karena gaji mereka tergantung kalian bayar atau enggak. Ya, ketika kalian itu nggak mau bayar itu menyiksa para DC. DC itu disiksa guys ya di kantornya itu ya, nggak main-main disiksanya itu sampai dikatain kebun binatang, keluarganya juga dikata-katain. Oke. Nomor 10, intinya nggak usah takut kalau ada teror-teror dari DC. Saran saya diemin, niatkan dalam hati, kalau ada rezeki bayar, kalau nggak ada mau apa lagi.
11, jangan percaya dengan orang yang bilang bisa hapus data tagihan atau yang suka inbox ngasih solusi yang ujungnya suruh download APK lagi. Betul ya. Ini kayaknya dari mantan DC ya, kayaknya ya. Atau memang orang yang berpengalaman di pinjol. Oke ya guys, jadi di video kali ini tetap nomor satu adalah kuatkan mental kalian. Tenang saja, saya bersama Anda meraih mimpi-mimpi kita, bebas dari pinjol, ekonomi sejahtera kembali, dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.